Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersemuka ya. Bersemuka itu sama saja bertatap muka. Ya, muka kita saling bertatap tapi dalam situasi yang secara online atau secara daring, secara virtual. Semoga tidak menjadi masalah dan semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Bahwasanya kita belajar ini kita tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, mulai dari kita membuka mata sampai kita menutup mata, ya. Kita harus selalu belajar dan terus belajar. Maka dari itu, Pak Anas berharap semangat kalian semoga tetap konsisten untuk selalu mempelajari hal-hal baru, ya. Karena kalau kita tidak mau belajar, maka kita harus menahan perihnya kebodohan. Ingat kata-kata dari Imam Syafi'i, jika kita tidak siap untuk menahan lelah-lelahnya dalam belajar, maka kita harus bersiap untuk menerima getirnya atau pahitnya sebuah kebodohan. Maka kita harus selalu bersemangat dalam belajar. Maaf, kalau yang pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai, nah ini, menentukan bukti watak, kemudian menentukan peristiwa yang dialami tokoh, menentukan alasan tindakan tokoh, menentukan latar cerita, kemudian menentukan penggambaran watak tokoh, dan menentukan tahapan alur. Ini share screen yang Pak Anas tampilkan sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi itu untuk pertemuan kali ini kita akan memulai dengan menentukan makna simbol dalam fabel. Kelas berapa ada materi fabel, Mas? Masih ingat? Materi fabel ada di kelas berapa? Kelas 7. Ya, betul. Betul atau salah? Materi fabel ada di kelas 7. Ya, saat itu di kelas 7A dan 7B yang ngajar juga Pak Anas. Kalau masih ingat dulu ada praktek untuk menceritakan fabel yang membuat alat peraga fabel itu dari kardus kalau masih ingat kelas 7A dan 7B. Kalau 7C dulu Pak Anas tidak ngajar. Baik, untuk kali ini kita akan bahas tentang fabel. Apa saja yang dibahas? Tentang makna simbol dalam fabel. Yang pertama, ini Pak Anas menandai dengan tanda kuning, ini kelihatan nggak warnanya di layar kamu? Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, setelah memaknai atau menentukan makna simbol dalam fabel, kalian bisa menentukan amanat. Amanat itu pesan moral. Ingat, teks fabel juga disebut teks moral karena isinya berkaitan dengan pesan moral, pesan-pesan yang baik. Meskipun seperti anak kecil, ceritanya tentang kehidupan binatang yang menyerupai manusia, tapi di situ ada makna yang tersirat atau tersurat dalam fabel itu yang disebut dengan amanat. Kemudian yang keempat, ada sudut pandang. Ya, sudut pandang itu sudut penceritaan, posisi pengarang di dalam teks tersebut. Bisa menentukan sudut pandang baik fabel maupun cerpen, ya. Kita tidak tahu nanti yang akan keluar apa, apakah cerpen maupun fabel, tapi yang jelas kita harus menguasai apa itu sudut pandang. Ya. Yang mikrofonnya belum dimatikan bisa dimatikan, nanti ketika ada sesi tanya jawab bisa dinyalakan. Kemudian yang keempat adalah menyimpulkan sebab akibat konflik, sebab atau akibat konflik. Nah, konfliknya bagaimana, sebabnya bagaimana, akibat dari konflik itu apa? Misalkan sebabnya adalah si kancil yang tidak menepati janji, kemudian akibatnya apa? Akibatnya tokoh harimau yang marah dan seterusnya. Itu kalau dalam fabel. Kalau dalam cerpen ya misalnya sebabnya adalah si Firman berbohong, kemudian akibatnya apa? Nah, dia kemudian dimarahi oleh bapak ibunya atau gurunya. Kemudian yang kelima adalah perbedaan pola pengembangan cerpen dan fabel. Ya, kita akan lihat perbedaannya apa nanti, perbedaan pola pengembangannya, apakah
dibangun dengan sebab akibat, apakah dibangun dengan pengenalan tokoh, apakah dibangun dengan konflik, dan lain-lain. Oke, yang keenam, perbedaan penggunaan bahasa pada cerpen dan fabel. Perbedaannya bagaimana? Apakah bahasanya bukan bahasa yang santai, atau bahasanya bahasa zaman dahulu yang kita tidak kenal, bahasa asing misalnya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah mengomentari kutipan cerpen. Kita memberikan tanggapan, komentar tentang cerpen. Kira-kira materinya itu ada 7 poin hari ini. Kalau tidak terlihat di Zoom ya, di layar HP kalian bisa diperbesar tampilan screen ini, share screen dari Pak Anas. Baik, saya akan mulai dari soal pertama. Soalnya adalah tentang makna simbol panas pada kutipan teks cerpen. Nah, teks yang keluar cerpen. Teksnya nanti bisa fabel maupun cerpen. Kita tidak bisa memastikan. Kalau tidak cerpen ya fabel. Ya, bedanya apa? Bedanya kalau cerpen itu tokohnya manusia, kalau fabel berarti tokoh binatang atau hewan yang menyerupai kehidupan manusia. Jadi intinya tetap sebuah cerita. Ya, perbedaannya tokohnya saja. Yang satu tokohnya manusia, yang satu tokohnya binatang. Oke, bisa dibaca sekilas dan langsung ke pertanyaan. Sudah Pak Anas tandai di bagian teks. Ada kata panas. Ada yang berani menjawab untuk nomor 1 ini? Ada konflik. Lalu kamu menuduh aku yang menyobek buku catatanmu. Aku mengembalikannya dalam keadaan baik-baik saja. Ternyata Syifa sedang berbicara dengan Rena. Jadi di situ ada konflik, yaitu ada yang dituduh menyontek. Menegangkan, Pak. Oke, jawaban dari Mas Faisal ya, menegangkan. Kita bahas. Betul, jawabannya adalah menegangkan. Jadi suasana yang ada di dalam cerita itu adalah tegang. Jadi ada salah satu tokoh yang dituduh, bagaimana kok kamu tidak tahu, sudah jelas kau yang meminjamnya kemarin. Jadi ditanya, tapi dengan ada yang kemudian setengahnya sudah menuduh bahwasanya yang dituduh ini adalah Rena, ya, Syifa yang kemudian menyampaikan, kan kemarin kamu jelas-jelas meminjamnya, kemudian masa kamu tidak tahu, dan seterusnya. Situasi dalam kelas terasa panas, ya. Itu tokoh aku menyampaikan seperti itu. Panas yang dimaksud bukan berarti panas yang sebenarnya suasana yang gerah, kemudian karena cuaca terik, bukan, tapi ternyata karena ada perselisihan yang ada di dalam kelas. Kita akan segera ke nomor 2 sekarang. Perhatikan, ada kutipan teks fabel kura-kura. Bisa kalian baca sekilas. Kemudian pertanyaannya adalah amanat. Ingat, amanat adalah pesan moral, pesan yang baik. Pesannya harus berupa pesan kebaikan, bukan sesuatu yang buruk. Dari sekian pilihan ini semuanya pesan yang baik. Tapi mana yang sesuai dengan isi bacaan? Kalau tadi Imam Faisal sudah menjawab, boleh teman yang lain kalau mau menjawab. Oke, kura-kura sedang memanen buah-buah segar dari kebunnya. Kera memperhatikan dari kejauhan. Kera melihat buah-buah segar itu dengan mata berbinar. Kemudian mendekati kura-kura. Kemudian kura-kura di seberang ada kebun yang luas. Di sana kau bisa memanen buah sebanyak yang kau mau. Aku akan mengantarmu ke sana. Kura-kura tergiur dan sepakat pergi bersama kera di desa seberang. Di perjalanan ternyata kera berusaha keras membuat perangkap agar kura-kura tidak bisa kembali ke kebunnya. Tiba-tiba kura-kura terjebak oleh perangkap kera. Hei kera, bantu aku. Kera mengajak kura-kura dan berlari kembali ke arah kebun. Ternyata dia mau mengambil buah-buah segar milik kura-kura tadi. Kera sudah tak sabar ingin menguras habis buah milik kura-kura. Tapi tiba-tiba terjerat perangkap buatannya sendiri. Kura-kura yang melihatnya pun tertawa. Nah, kira-kira senjata makan tuan lah seperti itu. Jawabannya yang mana, Mas? Atau Mbak? Siapapun yang berani jawab. Ini tidak terlampau sulit. Dapat ya. Jadi jawabannya yang mana, Diana? Yang D. Betul, jawabannya yang D. Pesannya adalah jangan serakah dan jangan mudah percaya. Jangan serakah adalah kepada kera yang
tadi serakah mau diambil alih buah-buah yang segar dari kura-kura. Kemudian bagi kura-kura pesannya adalah jangan mudah percaya, jangan mudah tergiur dengan iming-iming atau omongan dari orang lain yang belum tentu kebenarannya sesuai apa yang disampaikan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang di nomor 3. Kalau tadi sudah tentang makna simbol dalam fabel, kemudian amanat fabel, yang ketiga adalah sudut pandang. Masih ingatkah kalian materi sudut pandang? Panas jelaskan dulu ya. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita, posisi penulis dalam cerita. Kalau kamu menulis fabel atau menulis cerpen, nah posisi kamu di dalam cerita itu bagaimana? Nah, pilihannya apa? Sudut pandang itu ada yang pertama adalah orang pertama, kemudian orang ketiga. Tidak ada sudut pandang orang kedua ya, jangan sampai menjawab sudut pandang orang kedua. Kenapa tidak ada orang kedua, Pak? Karena di dalam cerita itu yang bisa posisinya adalah orang pertama. Orang pertama itu dia sebagai penulis cerita sekaligus sebagai tokoh, sekaligus sebagai pelaku di dalam cerita. Cirinya apa? Ada kata aku, ada kata saya, ada kata ku, ya. Berarti kamu ada di dalam cerita. Itu sudut pandang orang pertama. Tapi sudut pandang orang ketiga, maka pengarang, penulis itu di luar cerita, tidak ada di dalam cerita. Jadi kata gantinya yang mungkin apa? Sebut nama. Misalkan dalam cerpen, Rani adalah sosok yang sangat rajin. Setiap pagi dia selalu bangun sebelum azan subuh. Dia adalah sosok yang menjadi teladan bagi teman-temannya yang lain. Ada kata Rani, ada kata dia. Atau ada kata mereka misalnya. Cinta dan Rangga adalah dua orang sahabat yang berteman sejak kecil. Mereka selalu berangkat sekolah bersama dan seterusnya. Ini untuk cerpen ya. Ada kata mereka, berarti itu adalah sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga ada yang serba tahu, ada yang pengamat. Serba tahu itu dari seluk-beluk cerita, sikap, wataknya paham. Tadi Panas bilang Rani adalah sosok yang rajin dan seterusnya. Itu adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kalau pengamat, orang ketiga tapi tidak mengetahui seluk-beluk dari tokoh. Jadi tidak bisa menggambarkan wataknya, tidak bisa menggambarkan segala sesuatunya dengan detail. Nah, orang pertama tadi dibagi menjadi orang pertama pelaku utama dan pelaku sampingan. Kalau pelaku utama, dia tokoh aku ini ada di dalam cerita dan sebagai pelaku utama yang dominan, yang sering muncul. Tapi kalau orang pertama pelaku sampingan, maka tokoh aku ini bukan tokoh utama. Dia menceritakan orang lain, tapi dia ada di situ. Misalkan tadi cerita yang di kelas tadi, aku malas masuk kelas karena di sana ada Syifa dan Rena yang sedang bertengkar. Tokoh utamanya bisa jadi Rena dan Syifa, tapi aku di situ hanya sebagai tokoh sampingan. Paham? Oh, paham, Pak. Ya, insya Allah. Sekarang kita langsung ke soal saja. Kira-kira sudut pandangnya yang mana? Ilyas Zanuarta. Kayaknya ada yang mau ngomong tadi. Kira-kira yang mana jawabannya? Ini fabel. Apakah mungkin seorang penulis kan pasti seorang manusia. Nggak mungkin mau gajah nulis cerita sendiri atau jerapah nulis cerita sendiri. Ya kan? Jadi fabel rata-rata bukan orang pertama tapi orang ketiga karena pasti di luar cerita. Kan kita sebagai manusia nulis cerita tentang kehidupan hewan. Nggak mungkin dong aku adalah seorang gajah, misalnya. Mungkin aku adalah harimau yang sangat lapar, kan nggak mungkin. Kalau mungkin sudut pandang orang pertama itu yang cerpen. Cerita ini adalah cerita fabel. Perhatikan ada di situ ada keledai. Jawabannya yang mana Mas? Kira-kira sudah Panas berikan clue tadi. Clue-nya adalah tidak mungkin orang pertama. Ada kata iya, pedagang garam. Oh, berarti orang keberapa? Ketiga. Betul. Siapa tadi yang jawab? Panas Ketiga. Oh ya, orang ketiga, bukan orang pertama. Kalau orang pertama ada kata saya, ada kata aku. Si pengarang, si penulis ada di dalam cerita. Ini pengarang tidak di dalam cerita karena fabel, menceritakan tentang binatang. Kira-kira orang ketiga serba tahu atau pengamat?
Anas tadi bilang kalau orang ketiga sebato itu tahu seluk-beluk mulai dari sifatnya tokoh, gerak-geriknya tokoh, kemudian perilaku tokoh secara detail itu dia paham. Kalau pengamat, orang ketiga yang sifatnya tidak terlalu paham tentang wataknya tokoh. Kira-kira yang mana? Tiga serba tahu. Jawabannya yang A. Serba tahu. Ya, serba tahu. Karena di sini ada kalimat yang dalam hati ia sangat menyayangi keledai tersebut. Berarti si penulis ini tahu betul pedagang tadi sifatnya bagaimana, menyayang. Maka orang ketiganya serba tahu. Tapi kalau pengamat cerita tidak dijelaskan secara detail melalui wataknya, melalui perilakunya tidak. Karena dia hanya mengamati saja sebagai pengamat saja. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sementara cukup. Oke. Sekarang nomor 4, simpulan dari konflik atau akibat dari konflik. Ada tokoh ibu, kemudian ada 3 anaknya. Silakan dibaca sekilas dulu. Kalau tidak kelihatan bisa di zoom. Yuk, ada yang berani jawab? Ketiga anaknya pergi bukan, Pak? Oh, siapa tadi yang jawab? Menika ya? Iya. Yang baru saja jawab Menika ya? Oke, Menika, dan jawabanmu benar. Simpulan dari akibat konflik. Jadi konfliknya apa toh konfliknya? Konflik awalnya adalah ini masih cerita fabel ya, atau cerita yang ini ya, cerita fantasi ya, cerita yang tidak logis ya ini ya. Ada misalnya ada badannya penuh sisik. Nah, ketiga anaknya itu konflik awalnya kan terkejut melihat ibunya, ya. Wajahnya memang ibu mereka, tapi badannya kemudian menjadi aneh, badannya penuh sisik, tidak berkaki, kemudian memiliki ekor sama seperti ikan. Si yang anak bungsu menangis, kemudian menolak untuk disusui. Si sulung anak paling besar marah, mengatakan kalau kamu bukan ibu kami, kamu pasti ikan yang mau mencelakai ibu kami. Ibu, di mana ibu, dan seterusnya. Si ibu mencoba untuk meyakinkan, ibu berubah karena bertekad untuk tinggal di laut dan seterusnya, mencoba menjelaskan. Ini ceritanya cerita legenda ya, lebih ke legenda barangkali. Ya. Namun ketiga anaknya malah bergeming, tidak menghiraukan, justru meninggalkan. Nah, konfliknya paham ya, konfliknya ibu yang berubah menjadi sosok ikan. Nah, ini ceritanya cerita legenda, jadi ada sesuatu yang tidak logis. Nah, memang seperti itu. Nah, akibatnya apa? Atau simpulan konfliknya adalah yang C. Ketiga anaknya malah justru pergi meninggalkan ibunya. Kata kuncinya ada di sini. Paham ya? Gampang nggak? Paham. Gampang kan? Baik. Oke, kita lanjut sekarang. Ada 3 soal lagi. Kita mungkin nanti mengakhiri kurang lebih di pukul 4. Ya, kita maksimal jam 3 lah. Nomor 5. Perbedaan pola pengembangan kedua teks. Dua-duanya adalah cerpen. Teks 1 cerpen, teks 2 juga cerpen. Kira-kira bedanya apa? Apakah yang satu memunculkan masalah, apakah yang kedua mendiskusikan waktu dulu, atau yang satu ini mengenalkan tokoh, yang kedua tempat, atau yang pertama mengenalkan tempat, kemudian pengenalan tokoh, atau yang pertama mengenalkan tokoh, yang kedua memunculkan masalah atau konflik. D. Oke, siapa yang jawab tadi? Gak kedengeran nih, nak. Husnudon ya? Ya, Husnudon, betul. Jawabannya yang D, Mas, betul. Apa yang kamu sampaikan? Jadi nomor 1, teks 1 itu mengenalkan tokoh. Ani adalah anak yang pandai. Ini mengenalkan tokoh Ani dulu. Nah, lihat di kalimat 1 ini. Dia selain pandai, dia juga suka menari. Jadi ini mengenalkan tokoh. Ya, mengenalkan tokoh. Yang mengenalkan tokoh B dan D. Tapi kemudian yang teks 2, coba perhatikan. Suatu hari ia tidak hadir ke sekolah. Kira-kira ini deskripsi tempat atau pemunculan masalah? Maka jawabannya adalah pemunculan masalah. Yang namanya tidak datang ke sekolah berarti itu sebuah masalah, sebuah konflik. Maka jawabannya yang D. Oke, kita lanjut saja, tidak usah berlama-lama. Lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6, ini teksnya, pertanyaannya ada di bawahnya ya. Perbedaan penggunaan bahasa. Wah, ini nggak bisa satu muka ya.
Pak Anas kecilkan skalanya, nanti kamu besarkan sendiri lewat layar kamu bisa. Perbedaan penggunaan bahasa. Tadi Panas sudah bilang apakah ada bahasa daerahnya, apakah konotasi itu berarti makna yang tidak tidak sesuai sebenarnya, makna kiasan konotasi. Ya, seperti panas tadi loh. Panas tadi kan bukan berarti panas secara cuaca, tapi panas secara situasi batin tadi yang cekcok tadi yang nomor 1 tadi. Kemudian kalau makna lugas makna yang sebenarnya. Jadi kalau bilang panas ya panas yang cuacanya panas, bukan berarti suasana hatinya yang panas. Kata sandang itu ada si, ada sang itu loh. Di kelas 7 kan sudah diajari dulu. Kata sandang si itu untuk tokoh yang sifatnya kecil. Kalau sang itu biasanya sang raja hutan dan seterusnya. Pak. Oke, siapa yang jawab tadi? Mainika ya. Betul, sudah menemukan ya. Kata sandang yang ada di teks 1 mana, Dok? Ada kata sandang apa tadi? Sang domba. Kata sandang, sang domba. Nah, inilah kata sandangnya. Sedangkan yang di teks 2 tidak ada kata sandang. Ini tidak ada. Di sini tidak ada ya. Teks 2 tidak ada kata sandang. Oke, paham ya? Ini perbedaan. Kemudian yang terakhir sekarang. Nomor 7. Hari ini kita bahas 7 nomor dulu, Pak Bapak. Komentar atau tanggapan terhadap cerita ini. Cerita ini cerita cerpen ini. Menyampaikan bahwa si ayah ini keinginannya menjadi pelukis sangat besar. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa ayah tidak pernah berhasil menjadi pelukis, tidak akan memprediksi. Artinya kalau ayah mengadakan pameran, belum pernah lukisannya terjual dan seterusnya. Itu ibu. Ya, itu ibunya mengatakan ayahmu pantang menyerah, saut ibu dan seterusnya. Komentarnya komentar yang bagus ya, komentar yang baik. Yang mana kira-kira? Gampang loh ini hampir mirip seperti amanat ini. Jadi kita tidak mungkin mengomentari sesuatu yang buruk, pasti sesuatu yang baik. Siapa yang jawab tadi? Enggak kelihatan? Usnudon atau siapa tadi? Halo. Saya, Pak. Siapa? Elisiano. Ya, Elisiano apa? No. Jawabanmu? C, Pak. Ya, betul. Jawabannya yang C. Jadi apa toh komentar yang kita bisa lakukan adalah, yang kita bisa tanggapi adalah bagaimana sikap ayah yang gigih dan pantang menyerah dalam mewujudkan cita-cita perlu diteladani. Karena yang A itu komentar yang tidak bagus, kemudian yang B juga, apalagi yang D tidak mungkin dapat tercapai dan seterusnya. Oke, paham? Paham ya kalian? Baik. Kalau sudah paham untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Kemudian